Korban yang diperalat Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sudah banyak untuk STB televisi digital yang sudah kita review. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton videonya, mungkin bisa saja dicek satu persatu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital keluaran dari Fleco, yaitu MXQ Pro, dan ini merupakan seri yang terbarunya. Untuk harga pun ini juga terjangkau ya. Terkait dengan fitur pun ini juga cukup lengkap, begitu juga untuk akses ke internetnya. Di mana untuk Fleco tipe yang ini untuk akses ke internet itu bervariasi, bisa dengan menggunakan wireless ataupun dengan menggunakan wire atau dengan menggunakan kabel. Bahkan termasuk dengan menggunakan USB Ethernet LAN adapter dan termasuk dengan menggunakan USB tethering. Jadi sangat banyak sekali ya variasinya. Nah, jika kita lihat dari segi box atau kemasannya adalah seperti yang terlihat. Dari segi fitur kurang lebih adalah hampir sama saja seperti STB kebanyakan, mendukung Wi-Fi, mendukung YouTube dan beberapa aplikasi streaming lainnya, memiliki 2 buah port USB, juga mendukung IPTV dan dapat kita gunakan untuk merekam tayangan yang sedang kita tonton. Sudah ber-SNI pastinya, nah ini ya, dan selain daripada itu sepertinya ini juga sudah ada EWS-nya walaupun di sini tidak tertulis. Nanti bisa kita lihat, kita cek apakah ini memiliki kode pos atau tidak. Jika kode posnya ada, berkemungkinan besar ini sudah mendukung untuk fitur EWS tersebut. Baik, selanjutnya kita akan buka, kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan, di mana di sini kita mendapatkan buku petunjuk pemakaian. Namun saya tidak menemukan adanya kartu garansi ya, atau garansi produk ini. Kartu garansinya saya tidak menemukan, dan seharusnya sih ini ada garansinya. Tapi untuk memastikan nanti teman-teman yang membeli untuk STB yang ini bisa ditanyakan secara langsung ke penjual. Kemudian ini adalah remote control. Secara desain untuk remote control kurang lebih adalah hampir sama saja seperti remote control kebanyakan. Dan ini adalah bentuknya, tombol-tombol terbuat dari karet, sangat mudah sekali untuk dijangkau, tidak licin, empuk, dan berasa ada feedbacknya ya. Jika dibandingkan dengan yang lain, ini merupakan salah satu remote control yang kita dapatkan sensasi pada saat menekannya, ada feedbacknya. Jadi dia tidak terlalu empuk, tapi pada saat ditekan ada feedback yang kita rasakan. Kelengkapan tombol adalah seperti ini, sama tidak mendukung infrared learning function, dan untuk baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Baterai sudah disertakan dalam paket penjualan, namun lagi-lagi ini adalah baterai yang murah saja, ada baiknya diganti saja dengan baterai yang berkualitas baik. Kabel RCA ada, ini cocok digunakan untuk televisi tabung, namun bagi teman-teman yang menggunakan televisi LCD, LED, ataupun yang sejenis, kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Dan ini adalah STB dari Fleco tersebut, tipenya adalah MXQ Pro. Nah ini ya, casing terbuat dari materialnya itu adalah besi, kemudian ventilasi udara ada pada sisi bagian atas, termasuk pada sisi bagian samping kanan, samping kiri, dan begitu juga pada bagian bawahnya. Akan tetapi pada sisi bagian bawah ini untuk ventilasi udaranya tidak begitu banyak, hanya sedikit saja. Nanti akan kita coba ukur berapa panas dari STB ini setelah kita nyalakan sekian lama. Mudah-mudahan saja tidak terjadi overheating, mengingat di sini ventilasi udaranya saya rasa ini sudah memadai. Kemudian ini adalah model dari front panelnya. Pada front panel jika kita perhatikan di sini kelengkapan tombolnya cukup lengkap. Ada tombol power, tombol menu, kemudian tombol volume, kemudian tombol channel juga ada, termasuk dengan tombol OK. Ini adalah LED display ya. Lalu di bagian ini kita juga mendapatkan 1 buah port USB. Di bagian depan ini berarti kita mendapatkan 1 buah port USB. Kemudian kita bergeser ke bagian belakang. Pada bagian belakang kita dapat menemukan di sini ada port RCA dan juga port koaksial untuk audio. Kemudian ini ada port HDMI, port USB, kita mendapatkan total adalah 2 port USB. Lalu pastinya di sini ada port untuk ke antena. RF-in ini bisa dihubungkan ke antena indoor ataupun outdoor, sementara untuk RF loop nanti bisa diparalelkan ke STB yang lain. Jadi kurang lebih adalah seperti itu.
Nanti akan kita coba cek fitur-fitur apa saja yang terdapat pada STB ini. Semoga saja STB ini merupakan salah satu STB terbaik dan sesuai dengan pilihan kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Fleco MXQ Pro. It's not a game, it's a rich thing. Fleco MXQ Pro memiliki dua port USB, satu pada posisi depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 24,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,8 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam kurun waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Walaupun tidak tertulis sudah dilengkapi dengan fitur EWS, namun dengan adanya sub-menu location code atau kode pos, dapat dipastikan STB ini sudah mendukung fitur tersebut. Silakan masukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol sehingga tidak dapat digunakan untuk remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik dengan tampilan tulisan Fleco, simple namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan STB Mitsuyama 01 dan beberapa STB lain dengan chipset yang sama. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik, dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan Mitsuyama 01 dan Wellhome 03. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk ketiga STB tersebut kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Fleco MXQ Pro juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Tidak mendukung USB hub, namun dengan 2 port USB yang tersedia ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wi-Fi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris.
Desain tampilan menu biasa saja, merupakan tampilan klasik bukan merupakan tampilan Metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Nah, ini yang tidak banyak diketahui pengguna, yaitu opsi power on play. Jika di-off-kan di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah di VBT2. Untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan, maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. Fleco MXQ Pro mendukung Dolby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Untuk net upgrade, jika tersedia dan sudah terkoneksi ke jaringan internet, maka upgrade firmware dapat dilakukan. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet, dengan pilihan koneksi yang lengkap kecuali dengan menggunakan USB modem. Dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT ataupun RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu juga terdapat pilihan menu internet, Apple, DVB-to IP setting, dan DLNA. Opsi internet berisikan aplikasi weather untuk melihat perakiraan cuaca, RSS untuk update berita terkini, dan aplikasi streaming IPTV. Submenu Apple berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan TikToks. YouTube berjalan lancar, sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Salah satu kelebihan STB ini, pengguna dapat menonton dengan menggunakan smartphone melalui fitur DVB-to-IP dan casting video menggunakan fitur DLNA DMR. Pastikan semua perangkat yang digunakan berada dalam satu jaringan yang sama. Fleco MXQ Pro merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,2 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem. Tuner sensitif mendukung fitur DVB-to-IP, DLNA, dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Akses ke jaringan internet lengkap, termasuk dengan menggunakan USB tethering. Cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB TV digital dengan harga yang terjangkau. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.